Jadi untuk membuat apa namanya income effect dan substitution effect itu kan dalam apa ya, dalam kurva biasa. Ini kita buat kurvanya dulu ya, dalam kurva biasa itu kan misalnya ada influence curve-nya begini. Terus ini konteksnya adalah ketika price-nya turun ya. Ketika price-nya turun, maka kuantitinya naik. Ini konteksnya dalam normal goods ya. Ini aku ngomongnya dalam normal goods dulu. Baru kita nanti ngomongin inferior goods. Biar enak itu. Nah, normal goods itu kan yang begini. Ini budget line 1. Lalu tiba-tiba misalnya budget line 1 dia di 5 gitu ya. Terus harga barang X, ini barang X nih, QX, harga barang X itu misalnya turun gitu, sehingga dia akan meningkatkan konsumsinya. Anggaplah WLE konsumsinya di mana ya, nah, anggaplah dia akan meningkatkan konsumsinya itu di sini. Ini anggaplah sekitar 10. Oke. Awalnya DCC ini nggak usah deh. Awalnya dia konsumsi itu di sini. Sini utilitas satunya. Utilitas 1 ya, U1. Terus tiba-tiba ketika harganya turun, harganya turun, dia tiba-tiba di sini konsumsinya. Terus anggaplah ini itu apa ya? U2 itu ya. Ini kok jelek ya. Gimana ya? Nah, anggaplah gini ya, terus tiba-tiba dia berpindah ke U2, copy aja ya. Tiba-tiba dia berpindah ke U2, misalnya di sini U2, sini ya, ini U2, ini U1 di bawahnya. Oke. Ini budget line 1, ini budget line 2. Nah, ketika dia harganya masih normal, dia anggaplah konsumsinya itu di 4. Tapi ketika harganya udah turun, konsumsi barang X itu anggaplah konsumsinya di 8 gitu ya. Nah, yang bagian Y ini kan QY ya. Ini tuh gak usah dilihat ya. Ini gak usah dilihat sama sekali. Jadi biarkan 4 dan 8. Yang bagian bawahnya aja yang kamu lihat, karena kamu pengen lihat perubahan harga barang X terhadap barang X itu sendiri, bukan terhadap barang Y. Oke. Itu ya, itu aku rasa harus clear dulu. Kemudian dari 4 ke 8 ini namanya total effect. Nah, tapi total effect sendiri itu kalau dipecah itu ada 2, yaitu substitution effect dan income effect. Total effect sama dengan substitution effect dengan income effect. Nah, kalau kita pengen nyari income effect, maka tinggal dibalik aja kan, total effect dikurangin substitution effect. Berarti sekarang kita butuh untuk mencari apa? Substitution effect. Oke. Substitution effect itu kan berarti kita hanya melihat dampak perubahan harganya aja kan. Dampak perubahan harga dengan membuat preferensi konstan atau preferensi tetap sama itu, atau utilitas curve-nya sama. Tapi ingat, dia ngeliat apa? Dampak perubahan harga, guys. Dampak perubahan harga itu tercapture di mana? Tercapture di budget line. Nah, ini budget line ini tercapture di sini. Ini dari sini ke sini, ini tuh perubahan harga itu. Nah, awalnya ketika ini dia misalnya budget line-nya adalah PY per PX1, ya kan? Ini dia tiba-tiba meningkat di PY per PX2. Oke. Nah, kan tadi aku bilang, coba kita ini pahami ya, dampak perubahan harga dengan membuat preferensi atau curve sama atau tetap, tuh kan? Maka dari slope ini kita pindahin aja, kita copy. Terus yang kita butuhkan slope ya. Perubahan harga itu kan digambarkan oleh slope, rasionya itu kan digambarkan oleh slope. Ini yang awalnya di sini kita coba tarik. Anggaplah ini aku ganti stylenya dulu deh. Ganti stylenya biar enak ya. Nah, misalnya di sini.
kok malah ini KP cek di mau aja. Anggaplah tadi itu kan oke, dan oke, anggaplah tadi ini kan sama ya, ini slope-nya kemiringannya sama kan dengan yang budget line 2. Nah ini kemiringan ini aku ambil, aku tarik sejajar dengan utilitas 1. Misalnya berpotongannya di sini. Nah misalnya ini sejajar kan, kita lihat ini sejajar ya nggak sih? Nah sejajar kan, dia berpotongan di utilitas satunya itu di mana? Di sini. Berpotongannya daerah mana? Daerah sini. Misal daerah sini itu adalah apa? 6 ya. Atau nih 6, anggaplah 5 deh. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari misalnya apa? Ini A ya, A, B, C itu. Dari A ke B ini nih itu adalah substitution effect. Substitution effect berarti berapa substitution effectnya? Sama dengan 5 dikurang 1, 5 dikurang 4 alias 1. Nah kita udah tahu nih total efeknya sama dengan berapa tadi? 8 dikurangin 4 sama dengan berapa? 4 gitu. Tapi kita pengen butuh income effectnya juga, ya udah tinggal balik aja. Income effect sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Itu dia. Ini benar gak sih? Ya betul. Jadi yang bagian sini ini 3. Kita balik lagi ke yang kurva awalnya. Jadi intinya adalah cari tahu dulu substitution effect, baru kita bisa cari tahu income effectnya. Substitution effect sama total effect kita harus cari tahu dulu, baru kita dapat cari tahu income effectnya. Itu intinya adalah paling satu substitution effect, dimana slope ini yang bagian ini tadi kamu tarik untuk mendekati utilitas 1, karena kita bilangnya apa? Syaratnya dampak perubahan harga dengan membuat preferensi utilitas sama. Tuh. That's normal goods. Tapi how about inferior goods? Ya udah. Inferior goods itu kan perbedaannya adalah ketika dia income-nya naik, dia income dulu yang bergerak ya, maka key-nya turun. Ya kan? Ketika income-nya naik, maka key-nya turun. Lalu kenaikan income dan sifat dari inferior good ini termanifestasi dalam kurva utilitas, dalam indifference curve utilitas, indifference curve atau utilitasnya. Anggaplah kita skenario-nya sama, yakni ketika harganya naik ya, harganya turun ya. Nanti untuk harga naik ya tinggal kamu sesuaikan aja ya. Tuh. Misalnya ketika harganya naik ya. Harganya turun, ketika P turun. Itu ya. Ketika P turun dia akan di sini gitu. Terus kurva utilitasnya awalnya dia kurva utilitasnya di sini. Sekarang dia berpindah di sini. Misalnya gitu ya. Oke, misalnya gini. Ya, misalnya gini. Oke, misalnya gitu ya. Jadi ini utilitas 1, ini utilitas 2, utilitas 1, ini budget line 1, budget line 2 ya. BL1, BL2. Oke. Tadi aku buatnya kenapa utilitasnya di sini. Nah, nanti kita lihat nih kenapa utilitasnya di sini. Intinya gini. Pertama, kita lihat kan, misalnya ini pepotongan di sini. Konsumsinya berapa sih? Konsumsinya anggaplah 2 gitu. Nah, ini kita kurang lebih lakukan hal yang sama, yaitu kita pindahkan slope-nya ke bagian si utilitas, kurva utilitas yang satunya itu. Jadi ini yang awalnya slope-nya di sini, kita geser lah dia. Kenanya di mana nih? Oke. Dia kenanya di, anggap aja kenanya di mana, Rek? Di sini kali ya. Anggap aja kenanya di sini. Kalau dia kenanya di sini, anggap aja kenanya di sini gitu. Berarti ini harusnya aku buatnya di sini.
Oke, saya di situ ya. Malah dia kenanya di sini. Oke, dia kenanya di sini. Sehingga substitution effect-nya itu enggak, saya seperti itu. Ini U2 dulu. Ini kan dia berpotongannya di sini. Ya kan? Dia potongannya di mana? Misalnya di 3 gitu ya. 3. Oke. Oke. Dia potongannya di 3. 2 ke 3 ya kan? Dari A ke C ini, ini ada total effect-nya. Total effect itu adalah apa ya? Total dari ketika budget line 1 berpotongan dengan utilitas 1, lalu juga budget line 2 berpotongan dengan utilitas 2, terus mereka diselisihkan, itu total effect namanya. Oke. Sekarang kita tahu total effect-nya. Terus kita nyari substitution effect-nya kan. Substitution effect-nya ya dengan tadi itu kita ngegeser kurva yang ini ke bagian untuk memotong kurva utilitasnya. Ya udah, dapatlah kita substitution effect-nya, anggaplah di sini 4. Berarti dari sini, anggaplah ini titik B ya. Berarti dari A ke B itu adalah substitution effect-nya kan. Berarti substitution effect-nya sama dengan 4 dikurangin 3 sama dengan 2 deh ya. 4 dikurangin 2 sama dengan 1, sedangkan tadi total effect-nya berapa? 3 dikurangi 2 ya, sama dengan 1. Ya udah. Udah kita dapat kayak gini, terus ya udah kita tinggal cari aja. Berarti income effect-nya sama dengan tadi kan berapa? TE dikurangin SE kan? Iya enggak? Tadi kan TE dikurangin SE. Sehingga income effect-nya akan menjadi tadi kan TE dikurangin SE. Tapi kalau itu 0 ya. Oh enggak, kan 24 kurang 2 ini 2 ya, kocak juga nih. 2. Oke, berarti TE nya kan 1 dikurangin 2. Sehingga IE nya akan menjadi minus 1. Nah, berarti dari sini ke sini kita bisa simpulkan substitution effect-nya sama dengan 2. Lalu dari sini ke sini, keluarnya jelas ya. Dari sini ke sini kita bisa substitution income effect-nya sama dengan minus 1. Nah, jadi gitu. Nah, alasannya kenapa kok U2 income effect-nya ke kiri, karena kan kita lihat ini ya, kita lihat ini kan negatif ya guys ya. Kita lihat ini kan hubungannya negatif nih. Sehingga dia income effect-nya pasti ke kiri. Atau ketika income-nya, kan ketika price-nya ini makin rendah, misalnya I-nya IP2 ini kan misalnya P2-nya ini rendah gitu, maka kan apa ya, income real kita kan meningkat. Sedangkan prinsip inferior goods itu adalah ketika income kita meningkat, justru konsumsi kita berkurang gitu. Sedangkan kalau normal goods ketika income meningkat, konsumsi bertambah, tapi inferior goods sebaliknya. Sehingga itu akan mempengaruhi indifference curve yang ada di sini nih, untuk dia mengkonsumsi lebih sedikit gitu. Padahal sebenarnya substitution effect-nya besar, tapi income effect-nya itu jadinya malah minus karena dia inferior goods. Itu adalah manifestasi dari ini. Manifestasi ini tergambar di dalam perubahan utilitas yang kesini gitu. Itu sih.